Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Saya akan melanjutkan mengenai yang kemarin sudah kita lihat. Ya. Apa yang saya sampaikan kemarin adalah tentang aturan pencacahan, atau saya biasa menyebutnya aturan pengisian tempat. Ya, kemarin sudah saya singgung waktu latihan-latihan kemarin. Sudah banyak yang menggunakan cara-cara bukan aturan pengisian tempat lagi, tapi sudah kelewat levelnya, itu udah pakai permutasi ya. Nah, padahal permutasi itu baru akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu permutasi? Permutasi ini biasa dilambangkan dengan P ya. Nah, saya akan membahas pada pertemuan sekarang ini adalah tentang permutasi. Permutasi R unsur misalnya yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan permutasi N unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Ya. Kuncinya ada di situ. Memperhatikan urutan. Ini maksudnya apa ya? Nah, maka nanti jika kalian menghadapi soal di dalam pembelajaran kita tentang peluang ini, bab ini, nanti kalian harus perhatikan apa sih maksudnya memperhatikan urutan. Maksudnya begini, ya. Saya ambil ini, saya punya 3 buah spidol, contohnya ya, 3 buah spidol. Kemudian akan dibuat susunan dengan memperhatikan urutan. Ini perhatikan, ini spidol 1, ini spidol 2, spidol 3. Kita hanya dapat 3 spidol yang akan saya urutkan. Ini dalam satu kesatuan. Nah, di dalam permutasi, karena urutan diperhatikan, ini kemungkinan pertama bisa seperti ini. Spidol 1, spidol 2, spidol 3. Hanya spidol 1, 2, 3 ya. Nanti kalau ini saya balik, satunya berada di tempat ketiga, ini artinya sudah berbeda. Kalau ini saya balik ke sini lagi, ini artinya sudah berbeda lagi. Nah, kalau ini saya pindahkan di sini lagi, ini artinya sudah berbeda lagi. Ini yang dimaksud dengan memperhatikan urutan ya. Saya berada di sini. Di sebelah saya mungkin ada siapa, berarti saya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Dengan saya di sebelah kanan, dia di sebelah kiri saya, itu sudah berbeda. Ini yang dimaksud, urutan diperhatikan ya. Nah, kemudian mungkin kalian menanyakan, terus yang dimaksud apa ya contohnya kira-kira kalau urutan diperhatikan. Nah, biasanya begini. Ya, sekarang salah satu contoh yang saya berikan. 5 orang akan dipilih 3 untuk ketua sekretaris bendahara. Ya, ketua sekretaris bendahara. Ketuanya si A, sekretarisnya si B, bendaharanya si C, misalnya terpilih itu. Berarti pengurusnya adalah ABC. A ketua, B sekretaris, C bendahara. Kalau saya pindahkan, C-nya menjadi ketua, B-nya menjadi sekretaris, A-nya menjadi bendahara, itu pengurus yang sama atau berbeda? Berbeda ya. Karena sekarang yang kedua ini ketuanya adalah si C. Nanti suatu saat kalau ketuanya si B, itu sudah beda lagi. Nah, itu yang disebut dengan memperhatikan urutan. Lalu bagaimana menggunakan permutasi? Ada beberapa buku yang lambangnya adalah seperti ini. Tetapi ada beberapa yang juga lambangnya seperti ini. Nah, ini unsur yang tersedia, ini unsur yang diminta. Maka
yang terjadi R harus lebih kecil atau sama dengan N, ya kan? Tersedia 5 unsur, diminta susunan 3 unsur, berarti N-nya 5, R-nya 3. Tersedia 3 unsur, diminta susunan 5 unsur, mungkin atau enggak? Enggak mungkin, karena yang tersedia hanya 3, dimintanya 5, maka tidak memenuhi aturan ini. Tersedia 5 unsur, diminta susunan 5 unsur, boleh, karena R sama dengan N. Nah, ini definisinya adalah N faktorial dibagi N min N faktorial. Maka sebelum pertemuan kali ini, kemarin di dalam video saya sebelumnya, itu sengaja saya buatkan materi khusus tentang faktorial supaya kalian memahami ini. Ini yang mau dipakai. Di dalam buku cetak yang tersedia, itu faktorial tidak dibahas. Nah, jadi mungkin diasumsikan kalian sudah paham tentang faktorial. Tapi karena ini istilahnya orang mau bangun rumah, ini adalah fondasinya, faktorial ini fondasinya, saya harus kuatkan di faktorial. Ya, kalian harus kuat dulu faktorialnya, harus paham betul. Maka kemarin walaupun di buku tidak ada, saya buat edisi khusus video saya sebelumnya, yaitu khusus membahas tentang faktorial. Nah, sekarang bagaimana kita terapkan? Misal terdapat huruf ABC akan dibuat susunan 2 huruf. Yang terdiri dari 2 huruf. Banyaknya susunan adalah pertanyaannya seperti ini. Terdapat huruf ABC akan dibuat susunan yang terdiri dari 2 huruf. Banyaknya susunan berapa? Nah, pertanyaan saya di dalam kasus ini, berarti unsur yang tersedia berapa? 3, yaitu A, B, C. Yang diminta susunan berapa huruf? 2. Ya kan? Berarti memenuhi aturan ini enggak? Iya, karena di sini di dalam kasus ini yang saya ambil, ini N-nya adalah 3. R-nya yang diminta adalah 2. Ya. Nah, ini sengaja saya buatkan yang unsurnya sedikit supaya kita bisa menjabarkan dulu. Bukan berarti kalau banyak kita tidak bisa menjabarkan, bisa, tetapi itu buang-buang waktu, ya. Ini saya kasih kasusnya yang unsurnya sedikit aja supaya kalian paham. Yang diminta adalah susunan 2 huruf, berarti susunan pertama kemungkinan adalah AB. Ini pertama, betul? Karena dari ABC diminta susunan 2 huruf. Kemungkinan kedua AC. Kemungkinan ketiga BC. Apakah ada kemungkinan lagi? Karena tadi yang saya bilang, di dalam permutasi ini urutan diperhatikan. Maka AB tadi juga saya sudah kasih contoh, saya di kiri, sebelah saya ada, dengan saya di kanan dan dia di kiri, itu sudah berbeda. Maka di sini AB bisa juga menjadi BA. Ini sudah berbeda. Karena urutannya yang pertama ini A, ini B, ini B, ini A. Kemudian di sini bisa juga CA. Di sini bisa juga CB. Nah, jadi dengan cara seperti ini, saya pikir kalian lebih paham. Oh, ini maksudnya urutan diperhatikan, ya. Nah, jadi antara AB dengan BA itu sudah berbeda, antara AC dengan CA itu berbeda, antara BC dengan CB itu berbeda. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan permutasi? Kalau diselesaikan dengan permutasi, berarti 3 permutasi 2, karena N-nya 3, N-nya 2. Menurut definisi adalah 3 faktorial dibagi 3 min 2, N min N. Nah, kalau
3 faktorial kemarin masih ingat, yaitu 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Hasilnya adalah 6. Kalian perhatikan di sini terdapat hasilnya 6. Kalau kita perhatikan dengan yang tadi kita uraikan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Jadi kalau diterapkan di soal dengan saya berikan penjabaran langsung, itu supaya kalian lebih memahami. Oh, ini yang dimaksud urutan diperhatikan. Nah, nanti apakah ada urutan yang tidak diperhatikan? Ada. Nanti kita buat dalam materi yang berikutnya, ya. Nah, ini dulu silakan dipahami untuk permutasi. Gambarannya awal seperti ini dulu, ya. Baik. Yang tadi saya sebut sebagai kasus pertama. Ini adalah contohnya, adalah kasus pertama. Saya selesaikan dengan cara permutasi, tetapi saya juga menjabarkan supaya kalian paham. Nah, sekarang saya lihat kasus kedua. Tadi saya mengatakan di awal, kalian diberi latihan faktorial saja, sudah ada yang mengerjakan dengan permutasi. Emang bisa? Nah, ini kita lihat contoh kedua, ya. Terdapat 6 siswa calon kepengurusan OSIS. Jadi ada 6 kandidat. Akan dipilih, berarti di sini yang tersedia berapa? N-nya adalah 6. Kita tulis dulu yang tersedia. Akan dipilih 3 siswa untuk menduduki ketua sekretaris bendahara. Berarti R-nya 3. Nah, maksud saya adalah perhatikan soal. Jadi nanti ke depannya itu soal tidak dikatakan kalian harus mengerjakan dengan permutasi atau dengan apa, tidak ada. Kalian perhatikan ini. Menduduki ketua sekretaris bendahara. Langsung di dalam benak kalian terpikir bahwa ketua sekretaris bendahara ini urutan diperhatikan, ya kan? Urutan diperhatikan, ya. Berapa banyak cara membuat susunan pengurus? Berarti kalau kita langsung menggunakan permutasi, ini adalah 6 permutasi 3. Berarti 6 faktorial dibagi ini 6 min 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial, ya kan? Nah, 6 faktorial dibagi 3 faktorial ini adalah 6 faktorialnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Masih ingat kenapa saya hentikan di 3 faktorial? Karena kemarin yang dijabarkan yang besar. Kemudian kita melihat penyebutnya supaya ini habis dibagi. Maka hasilnya menjadi 120. Nah, ini banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah 120. Kalau nanti mau dicoba silakan, ya. Nah, lalu apakah kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat? Bisa. Kalau kita pakai aturan pengisian tempat, berarti tempat yang diminta itu 3. Ketua, sekretaris, bendahara, ya kan? Nah, siapa yang boleh menduduki ketua? Ya, 6-6-nya ini punya kesempatan yang sama untuk menduduki ketua. Berarti di sini 6. Hanya terpilih 1. Karena ini tidak mungkin ketua, sekretaris, bendahara itu 1 orang, tidak mungkin. Kalau dalam kepengurusan yang betul, ya. Nah, ini sudah dari 6 orang ini semuanya punya kesempatan di ketua. Tetapi yang terjadi nanti yang terpilih hanya 1. Sisanya berapa? Sisanya masih ada 5. Punya kesempatan menjadi sekretaris? Iya. Sekretaris yang terpilih hanya 1. Berarti sisanya berapa? Sisanya 4. Nah, ini kalau kita pakai aturan pengisian tempat, berapa hasilnya? 120. Ini dengan ini sama nggak? Sama, ya. Makanya kemarin di latihan sudah ada yang mengerjakan dengan cara ini. Saya tidak tahu mereka dapat definisi permutasi dari mana. Karena di luar sana memang ada yang membantu kalian untuk belajar ini, mungkin walaupun tidak semua, ya. Jadi ini sebenarnya sekarang saya tunjukin. Oh, ini bisa dengan aturan pengisian tempat, bisa dengan cara permutasi. Ya, ini silakan diperhatikan dulu contoh yang kedua.
Baik, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Kita akan menentukan nilai n dulu dari sebuah persamaan dalam permutasi. N plus 3 permutasi 2 sama dengan 10 dikali n permutasi 1. Berapa nilai n min 4? Berarti mau nggak mau kita harus tentukan dulu n-nya ya. Kita lihat definisinya ini dulu, bahwa permutasi tadi adalah n faktorial dibagi n min n. Di sini n faktorialnya mana? N plus 3. Berarti ini adalah n plus 3 faktorial dibagi n min n. Jadi n plus 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 10. Biarkan dulu. Ini adalah n permutasi 1. Berarti n faktorial dibagi n min 1 faktorial. Ya. Kemudian kita perhatikan ini adalah n plus 3, tetap biar bentuknya sederhana dulu ya. Ini adalah n plus 1 faktorial sama dengan 10 dikali ini adalah n faktorial dibagi n min 1 faktorial. Nah, kemudian kalau sudah didapatkan bentuk ini, yang kemarin saya sampaikan adalah yang besar yang dijabarkan. Berarti antara ini dengan n plus 3 dengan n plus 1, yang besar adalah n plus 3. Maka ini n plus 3, lalu turun 1, berarti n plus 2, lalu n plus 1 faktorial. Dibagi penyebutnya biarkan. Kemudian yang luas kanan 10. Ini yang besar yang mana? N. Berarti n kali n min 1 faktorial dibagi n min 1 faktorial. Ini disederhanakan, ini disederhanakan. Ya. Sehingga kita dapatkan di sini tinggal n kuadrat. Ini 2n sama 3n plus 5n. 3 kali 2 6 per 1 ya. Nah, yang luas kanan tinggal 10n. Nah, kemudian kita gabungkan menjadi n kuadrat. Ini 10-nya pindah, berarti min 5n plus 6 sama dengan 0. Bisa difaktorkan? Bisa. Mari kita faktorkan. Dicari dua-dua bilangan. Kalau dikalikan adalah 6, kalau ditambah adalah min 5. Berarti faktornya adalah min 2, n min 2 dengan n min 3. Di sini kita dapatkan n-nya sama dengan 2 atau n-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau n-nya 2, itu nanti memenuhi apa tidak? 2 tambah 3 asli, asli. 2 tambah 1 asli. Ini 2 asli, 2 min 1 asli ya. Untuk 3 juga sama. Berarti sudah ketemu n-nya 2 sama 3. Yang ditanya adalah n min 4. Nah, maka n min 4 kita ambil untuk n sama dengan 2. N min 4 berarti sama dengan 2 min 4, sama dengan min 2. Untuk n sama dengan 3, maka n min 4 sama dengan 3 min 4, sama dengan min 1. Nah, kalau ini mungkin kalian bertanya, kenapa tidak bilangan asli? Karena ini bukan n-nya. Ini adalah n min 4 sesuai yang diminta soal. Tetapi kalau nanti menemukan n-nya, itu kalian harus ngecek di sana. Apakah nanti bentuk faktorialnya itu dari bilangan asli atau bukan? Nah, ini saya berikan 3 contoh. Tadi yang 2 kasus pertama adalah kasus penyusunan dari sebuah kalimat matematik. Kemudian yang 1 kasus ini adalah menyederhanakan persamaan dalam faktorial, dalam permutasi A. Nah, lalu saya akan coba beberapa latihan dari buku cetak ya. Ya, baik. Ini silakan dibuka halaman 200 dari buku cetak kalian. Oh ya, ini ada pesanan dari sekolah, hanya membantu saja. Katanya kelas 12 ada beberapa yang belum mengambil buku cetak di sekolah. Silakan diambil karena ini kita akan pakai ya. Nah, oke, saya balik ke sini.
kalian coba sisa waktu yang ada, silakan dibuka halaman 200. Bagian A saya pilihkan nomornya ini, bagian B saya pilihkan nomornya ini, ya. Bagian B itu pilihan ganda, tetapi saya berharap bukan masalah buat saya, itu bukan masalah isinya yang betul. Bukan masalah kalian bisa menjawab betul. Hoki, bukan. Tetapi saya lebih senang kalian tahu proses. Jadi walaupun yang B tadi adalah soal pilihan ganda, ayo kita buat prosesnya supaya kita bisa menemukan jawaban sesuai dari opsi yang ada, ya. Nah, baik, silakan kembali lagi nanti dicoba di dalam buku latihan kalian aja, atau buku cetak atau buku catatan atau apapun lah. Yang penting kalian mencoba. Nah, kemudian tadi contoh-contohnya sudah saya berikan. Semoga bisa kalian gunakan untuk mencoba dari soal ini, ya. Permutasi jangan dipandang rumusnya. Rumusnya gampang. Tinggal n faktorial dibagi n min n. Tetapi saya ingin pahami soalnya. Oh, ini maksud soalnya begini, yang itu maksud soalnya begitu, seterusnya, ya. Baik, saya pikir pertemuan kali ini saya akhiri sekian penjelasan dari saya, karena kalian harus mencoba ini, bagian ini yang saya berikan ini, supaya tidak terlalu panjang lebar. Kemudian nanti bagian ini, latihan ini akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian juga tetap menjaga kesehatan sehingga kita bisa selalu bersama dengan situasi, walaupun dalam situasi yang seperti ini. Terima kasih. Saya